Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitri Listiani, guru IPA SMP Terpadu Nusakarya. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Surabaya, kelas IPA 006 kelompok 2. Hari ini saya akan melaksanakan PPL siklus kedua dengan materi zat aditif pewarna di kelas 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Ada yang tidak hadir? Tidak ada, hadir semua? Alhamdulillah. Oke, kita ketemu lagi di pelajaran IPA. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, boleh satu orang pimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Doa selesai. Oke, terima kasih ya untuk Jimmy yang sudah memimpin doa. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai zat aditif pewarna. Nah, di pertemuan sebelumnya kita bahas mengenai materi apa? Pengawet. Contoh pengawet yang berbahaya itu apa? Boraks ya. Itu boraks. Jadi kita harus lebih hati-hati. Nah, sekarang kita fokus lagi untuk materinya itu adalah zat aditif pewarna. Nah, oke, lihat. Terlihat gambarnya? Jelas? Jelas. Gambar apa itu? Jas jus dan es. Kira-kira ketika kalian melihat gambar, apa yang membuat es potong dan minuman seduh itu jadi menarik? Warna, ya. Warnanya ada yang kuning, biru, merah. Oke. Nah, sekarang lihat lagi. Ibu punya 2 buah gambar. Ya. Gambar apa itu yang pertama? Jas jus. Yang kedua? Air mineral. Kira-kira ya, kalau kalian sudah olahraga, sudah aktivitas, enaknya minum yang mana? Jas jus ya. Emang kenapa harus jas jus? Segar. Kenapa enggak yang bening? Tawar, warnanya kurang menarik ya. Itu pasti kalian lebih terpikat karena dia mempunyai warna. Oke. Ini kompetensi dasar. Kita akan membahas mengenai KD 3.6 masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, kemudian serta dampaknya terhadap kesehatan. Nah, ini ya. Indikatornya membandingkan, mengorganisasi, mengaitkan. Kemudian nanti kita akan melakukan pengujian kandungan makanan. Kemudian kita akan mempresentasikannya. Nah, ini apa sih manfaat kita belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar untuk mengetahui berbagai zat aditif, khususnya pewarna baik buatan maupun alami, ya, serta bagaimana dampaknya bagi kesehatan. Kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama ini menguji kandungan zat pewarna pada makanan, sehingga setelah kita belajar kita tahu, oh ternyata zat pewarna ini ketika kita uji seperti apa. Kemudian mengetahui dan memisahkan antara zat pewarna yang alami dan buatan. Kemudian dampaknya dan solusi dari penggunaan zat aditif tersebut. Oke. Selanjutnya, nah penilaian yang akan dilakukan sama, ada 3. Yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga itu keterampilan.
kegiatan yang akan kita lakukan pada pembelajaran, yang pertama merumuskan masalah, yang kedua praktikum sederhana, yang ketiga kajian literatur, diskusi, presentasi, dan menyimpulkan, kemudian ada evaluasi. Jadi nanti di akhir Ibu akan melakukan penilaian ya hasil belajar kalian. Nah, sekarang coba perhatikan lagi gambar ini. Nah, yang sebelah sini itu ada artikel tentang pewarna karamel berdampak negatif karena mengandung sesuatu ya yang bisa menyebabkan kontaminan, menyebabkan kanker. Kemudian ada salah satu minuman kalian sukai. Suka minum minuman ini? Suka. Ya. Kemudian, nah, bacalah artikel berikut. Ibu juga sudah kirim artikelnya di grup. Jadi boleh juga dibuka HP-nya. Yang punya handphone silahkan buka dulu HP-nya. Ya, boleh diakses. Kemudian, nah, sudah dibuka? Sudah. Oke, kalau sudah silakan baca dulu. Kalau yang nggak ada silakan baca di sini juga sama ya. Sudah? Sudah. Oke, sekarang Ibu punya video nih. Ini videonya. Oke, perhatikan ya. Saya ingin kita proses refleksi apakah sampah yang kita konsumsi aman. Zat pewarna berbahaya dan tahukah Anda akibat mengkonsumsi zat pewarna kimia tersebut? Di tempat ini saja ada lebih dari 50 usaha sejenis dengan proses dan bahan produksi yang sama. Tidak heran jika pembuat penganan ini tidak canggung memperlihatkan cara membuat penganan ini. Untuk lebih meyakinkan lagi, saya diam-diam mengambil beberapa bekas bungkusan pewarna. Saudara, ini adalah bekas pembungkus zat pewarna yang tadi digunakan oleh pembuat penganan tradisional. Di sini ada tulisan walaupun sudah samar-samar, kalau tidak salah tidak boleh dimakan. Namun untuk lebih memastikannya lagi, saya akan mencari produk serupa untuk mencari tahu apa yang sebenarnya tertera di pembungkus ini. Pada informasi sebelumnya, kami pun menuju ke toko yang menjual barang-barang plastik. Saya pun langsung menanyakan zat pewarna yang saya cari. Kalau saya butuh buat warnain apa warna gitu. Nggak bisa, ini kan kalau saya jual di pasar cuma jual enggak kan? Nah, harus ada mereka kayak gini. Sayangnya pengujian di laboratorium butuh waktu dan alat yang pastinya juga mahal. Namun, sebenarnya kita bisa mendeteksi apakah zat pewarna yang kita konsumsi aman. Cukup perhatikan warna makanan tersebut. Biasanya warna tersebut berpendar seperti menyala berfluoresan begitu, terang-terang. Nah itu yang seperti tidak sebaiknya kita dari membeli barang seperti itu. Oleh sebab, pasti juga yakin. Sama halnya mengkonsumsi zat pewarna kimia, bukannya tanpa resiko pada kesehatan kita. Yang masalah warnanya pasti kalau diteruskan untuk konsumsi secara terus-menerus itu kan akan berarti kemudian terjadi kerusakan pencernaan. Tapi yang paling parah adalah kalau dia merusak hati, akhirnya ada kanker hati dan sebagainya. Sehingga ini masalah nantinya itu adalah masalah utama. Mungkin seperti waktu kalau kita yang sekarang berjalan ini
saat mengerjakan. Jadi hati-hati jika Anda membeli makan dengan warna-warni yang mudah selera. Tetapi semua warna berbahaya bagi manusia. Tapi lebih bijaksana jika kita selalu hati-hati dan selektif dalam mengkonsumsi makanan. Dipuji, Firmansa, Trans TV, Jakarta. Oke, sudah beres ya videonya. Oke, setelah kalian baca artikel, nonton video, mari kita buat rumusan masalah. Kira-kira dari video barusan sama artikel yang sudah dibaca, ada nggak rumusan masalah untuk pembelajaran kita hari ini? Cum. Oke, Dika, apa Dika? Apakah minuman yang kita konsumsi mengandung pewarna? Apakah minuman yang kita konsumsi mengandung pewarna? Oke, bagus Dika. Ada lagi? Oke, boleh Peti. Apakah kandungan pewarna yang ada pada minuman saset? Apakah kandungan pewarna yang ada pada minuman saset? Ada lagi? Oh, boleh, silahkan. Bagaimana pengaruh pewarna terhadap kesehatan? Sudah atau ada lagi? Boleh, Resa. Bagaimana cara mengetahui adanya zat pewarna pada makanan? Bagaimana cara mengetahui adanya zat pewarna pada makanan? Ada lagi? Sudah? Oke, kalau sudah, kita sederhanakan ya rumusan masalah kita hari ini. Nah, ini dia rumusan masalahnya. Apakah minuman yang kita konsumsi mengandung pewarna? Apa kandungan pewarna yang ada pada minuman saset? Kemudian bagaimana pengaruhnya? Kemudian bagaimana cara mengetahui adanya zat aditif pewarna pada minuman saset? Nah, karena kita akan melaksanakan praktikum, silakan duduknya berkelompok masing-masing sesuai kelompok kita hari ini. Kelompok 1 ada Putri, Citi, Ramdan, Linda. Kelompok 2, 3, dan 4 silakan langsung duduknya berkelompoknya masing-masing. Kelompok 1 mana kelompok 1? Ini untuk LKPD, bahan ajar, dan juga artikelnya. Kelompok 2? Kelompok 2. Ini kelompok 2. Kelompok 3? Kelompok 3. Oke, ketika kita melakukan praktikum, silakan baca dulu artikelnya, kemudian baca LKPD-nya, dan jangan lupa bahan ajarnya juga dibuka, dibaca ya. Ingat, Ibu akan melakukan penilaian personal atau masing-masing dan juga kinerja kelompok. Jadi, semua anggota kelompok harus kerja bareng-bareng, kerjasama ya. Itu. Silakan buka LKPD-nya. Alat yang Ibu suruh bawa sudah dibawa? Sudah dibawa. Oke. Kelompok sudah lengkap semuanya? Oke, bagus, lengkap. Kelompok 3 lengkap? Lengkap. Kelompok 4? Lengkap. Oke, bagus ya. Kalau sudah lengkap semuanya, silakan persiapkan alat dan bahannya, kemudian baca terlebih dahulu LKPD-nya. Untuk waktu kita praktikum, Ibu kasih waktu 15 menit. Silakan dimulai dari sekarang.
Hati-hati ya ketika kalian menggunakan alat, jangan sampai melukai lengan kalian. Ingat ya, LKPD-nya juga berisi pertanyaan, jadi silahkan hasil praktikumnya kalian masukkan juga ya ke dalam LKPD. Oke, jangan lupa untuk bahan presentasinya silahkan dipindahkan ya hasil pengamatannya ke dalam kertas yang sudah kalian bawa. Jadi nanti ketika kalian presentasi menggunakan kertas tersebut ke depan agar lebih terlihat jelas hasil pengamatan kalian. Kelompok 3 sudah. Untuk kertas data hasil pengamatan boleh ya dikreasikan sesuai kelompok kalian. Misalnya kalau yang warna buatan lihat di sini apa yang ada di sini. Tekan yang kuat. Ada kan komposisinya jelas. Oh, untuk kemasannya mau ditempel di sini, kemudian kandungannya mau disimpan di sini, tulis oke boleh. Jadi nanti kan pas presentasi lebih mudah ya. Tujuh. Iya, boleh. Sudah beres semuanya? Sedikit lagi, oke. Bereskan. Yang sudah beres nanti presentasi ya. Iya. Oke, silakan.
Ayo Jamal bantu temennya biar nanti cepat beres semuanya. Kelompok ini sudah siap presentasi? Oh, sedikit lagi. Tinggal ide sama gagasannya. Nah, itu idenya agar kita terhindar dari pewarna yang berbeda seperti apa. Hati-hati, awas. Awas larutannya jangan sampai tumpah ya. Kelompok mana yang sudah habis? Kelompok 2 sudah? Boleh presentasi ke depan yang lainnya sambil merapikan, boleh sambil memperhatikan ya. Siapa juga pertanyaan untuk kelompok ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, di sini kami ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami. Bahan yang diuji buah naga saat sebelum diberi larutan basa warnanya berwarna merah. Saat setelah diberi perlakuan larutan basa warnanya merah pekat. Jas jus strawberry diberi larutan basa warnanya merah keras. Jas jus jeruk sebelum diberi larutan basa warnanya kuning cerah. Saat diberi larutan basa warnanya tetap. Daun bayam saat sebelum diberi larutan basa warnanya hijau. Setelah diberi larutan basa warnanya hijau pekat. Pentai hijau sebelum diberi larutan basa warnanya hijau cerah. Setelah diberi larutan basa warnanya tetap. Sampel alami setelah ditetes larutan basa terbentuk warna yang lebih pekat dari warna sebelumnya. Berdasarkan hasil percobaan, apa yang terjadi dengan sampel larutan pewarna tersebut setelah dicampurkan dengan larutan basa? Sampel pewarna alami mengalami perubahan warna, sedangkan sampel berwarna buatan tidak mengalami perubahan warna. Selanjutnya untuk dampak konsumsi zat pewarna. Dampak konsumsi pewarna buatan dapat memberikan efek buruk bagi kesehatan jika dikonsumsi secara terus-menerus dan dalam jumlah yang terlalu banyak. Apalagi penggunaan bahan pewarna berbahaya seperti rodamin B dapat memicu gangguan kesehatan dari mulai mual, muntah, atau gejala keracunan, dan yang paling berbahaya dapat memicu kanker. Dapat memicu kanker. Oke, selanjutnya ide gagasan atau solusinya gimana? Selanjutnya, ide gagasan solusi untuk produk makanan yang tidak dikemas secara khusus. Sebaiknya pilih makanan atau minuman yang warnanya tidak terlalu mencolok, karena kemungkinan warna tersebut berasal dari bahan pewarna bukan makanan seperti pewarna tekstil. Oke, jadi harus hati-hati, takutnya pewarna tekstil kata kelompok ini. Silahkan, sudah beres?
Tanya dulu kelompok yang lain. Baik, apakah ada yang mau bertanya? Ya. Mengapa pewarna alami mengalami perubahan warna saat diberikan peradukan rasa? Baik, saya akan menjawabnya. Karena pada pewarna alami memiliki pigmen atau zat warna yang bersifat unik sehingga basa akan merubah warna tersebut menjadi warna yang lebih pekat. Bagaimana? Sudah cukup? Sudah. Sudah cukup. Tanya lagi, ada yang mau bertanya lagi atau enggak? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok Bila. Kita beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya silakan kelompok siapa yang mau presentasi? Kelompok Reza, silakan ke depan, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pengamatan kelompok kami. Bahan yang diuji zat pewarna alami merah buah naga. Warna sampel sebelum diberi perlakuan ungu kemerah-merahan. Warna setelah diberi perlakuan ungu pekat. Jas jus strawberry merah terang setelah diberi perlakuan menjadi pekat. Warna alami kuning ubi kuning. Warna sampel sebelum diberi perlakuan warnanya kuning. Setelah diberi perlakuan menjadi kuning pekat. Jas jus jeruk sebelum diberi perlakuan kuning cerah. Setelah diberi perlakuan ketak. Warna hijau alami daun bayam sebelum diberi perlakuan warna hijau. Setelah diberi perlakuan hijau pekat. Perintah hijau sebelum diberi perlakuan warnanya hijau cerah. Setelah diberi perlakuan warnanya hitam. Kandungan pewarna pada sampel alami. Warna merah dari buah naga, warna hijau dari daun bayam, warna kuning dari ubi. Kandungan pewarna pada sampel buatan. Kuning FCF CL 1599585, Tartagen CL 19140. Selanjutnya dampak konsumsi zat pewarna gatal-gatal, asma, pertumbuhan tumor. Oke. Solusinya? Solusinya meningkatkan konsumsi sayuran dan buah-buahan serta mengonsumsi vitamin, mengurangi konsumsi makanan siap saji. Mengurangi konsumsi makanan siap saji atau yang mengandung bahan pewarna buatan. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Tanya dulu teman-teman. Sekian dari kami, apa ada yang mau ditanyakan? Apakah bisa kalau kita menggunakan deterjen? Apakah bisa kalau misalkan kata Linda yang digunakan itu bukan deterjen? Bisa, yang penting barutannya bersifat basah. Jadi bisa menggunakan sabun ataupun sabun. Oke, gimana Linda? Sudah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi bagaimana hasil praktikum kalian? Terlihat perbedaannya? Apa yang berubah? Warna alami atau buatan yang berubah? Warna yang alami. Jadi berubah menjadi seperti apa warnanya? Lebih pekat. Oke, kemudian tadi untuk dampaknya itu bisa menyebabkan kanker. Ada yang kanker
Kemudian bagaimana solusinya? Solusinya seperti apa? Mengurangi apa tuh? Mengurangi makanan siap saji atau makanan yang mengandung bahan pewarna buatan. Kemudian apalagi solusinya? Satu lagi deh, kelompok Lila. Untuk produk makanan yang tidak dikemaskan khusus, sebaiknya pilih makanan atau minuman yang warnanya tidak terlalu mencolok. Nah, pilihlah makanan dan minuman yang warnanya tidak terlalu mencolok. Itu untuk makanan yang tidak dikemas khusus. Jadi perhatikan warna-warna makanan yang kalian makan. Oke, sekarang coba perhatikan. Ibu punya materi tambahan, ya, pengolahan makanan seperti tadi. Ketika si pedagang itu membuat makanan, mereka mencampurkan warna untuk apa? Untuk membuat makanan itu menjadi lebih menarik. Kemudian, nah, jatuh warna itu tujuannya sama, untuk memberikan warna-warna yang menarik pada makanan. Nah, tadi pewarna alami dan pewarna buatan. Pewarna alami bisa kita dapatkan dari bahan-bahan alam. Contohnya, ini di sini ada merah dari buah naga atau stroberi. Ya, kemudian kuning bisa dari kunyit ataupun ubi. Ya, kemudian hijau bisa dari daun bayam, daun suji ataupun daun pandan. Banyak kan di daerah kita ya daun-daun tersebut. Kemudian untuk oranye itu bisa dari wortel, ungu dari buah murbei, kemudian coklat dari buah coklat. Nah, kemudian yang selanjutnya pewarna buatan. Beda, kalau pewarna buatan ini diperoleh dari reaksi atau sintesis kimia. Ya, sintesis kimia ini menggunakan bahan yang berasal dari zat kimia sintetis. Nah, seperti ada warna merah, contohnya ada aluraren AC. Kemudian kuning, tartajin seperti tadi yang ada pada minuman kemasan. Tadi kan ada yang mengandung tartajin, berarti minuman tersebut itu mengandung pewarna buatan. Kemudian hijau ada pasgrade, kemudian oranye ada sunset yellow, dan biru ada brilliant blue. Nah, oke. Sekarang kita kan sudah praktikum. Ibu sudah memberikan materi tambahan barusan. Kira-kira ada kesimpulannya seperti apa nih dari pembelajaran kita hari ini? Silahkan acungkan tangannya. Wah, banyak ya, pinter-pinter ternyata anak ibu. Boleh yang pertama, Pak Jar dulu deh, silahkan Jar. Bagaimana kesimpulannya? Kita harus bijak dan teliti dalam mengkonsumsi makanan. Oke, kita harus bijak ketika mau makan, kata Pak Jar, takutnya ada pewarna buatan. Ya. Oke, silakan Jamal, apa Jamal? Jatuh warna alami dapat berubah warna ketika diberikan larutan basah. Oke, jatuh warna alami itu bisa berubah ketika dia itu diberikan deterjen, warnanya berubah, kata Jamal. Oke, silakan Putri. Jatuh warna dalam arti ditambahkan pada makanan ataupun minuman dengan tujuan untuk memberi warna pada makanan atau minuman agar lebih menarik. Agar lebih menarik. Jadi tujuan pewarna itu untuk memberikan warna yang menarik pada makanan ataupun minuman. Ada lagi? Oke, silakan Agung dulu deh, yang paling dekat dengan Ibu. Agung, gimana Agung? Pewarna dibedakan menjadi dua, ada yang alami dan buatan. Contohnya pewarna alami, warna hijau dari daun bayam. Warna hijau dari daun bayam. Oke, silakan Jitni. Penggunaan pewarna buatan harus mendapatkan pengawasan, salah satunya seperti rodamin yang bisa memicu gangguan kesehatan sehingga rodamin tidak boleh digunakan pada makanan. Oke, jadi ada beberapa pewarna yang memang tidak boleh digunakan untuk makanan seperti rodamin. Ya, itu kata Jitni. Oke. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya, tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Kita harus mulai teliti dalam menentukan makanan yang akan kita makan. Oke, selanjutnya kita akan lakukan evaluasi. Seperti biasa, evaluasi ini hanya mencakup
Jadi bisa diisi dengan cepat ya. Jangan lupa dikasih dulu identitas sama kelas. Takutnya nanti tertukar dengan punya teman. Silakan yang sudah dapat boleh langsung diisi. Kalau sudah selesai, silahkan tukar dengan temannya. Jadi koreksinya ditukar dengan teman. Ya. Oke, sudah ditukar. Untuk nomor 1 jawabannya itu adalah D. Ya, D. Nomor 2 B. Dan nomor 3 B. Gimana? Ada yang betul semua? Ada. Ada. Ada yang salah satu? Ada. Ada yang salah semua? Ada. Nggak ada. Oke, alhamdulillah ya. Nanti kalau misalkan nilainya ada yang kurang dari KKM, Ibu akan melakukan remedial. Dan untuk yang sudah melebihi KKM, Ibu akan mengadakan pengayaan agar materi yang kita pelajari lebih paham lagi. Oke, silakan dikumpulkan dulu kertasnya. Sudah semua ya? Nah, karena pembelajaran kita sudah selesai, nanti untuk bahan praktikumnya kalian bereskan. Kemudian untuk membuangnya juga perhatikan ya, jangan langsung dibuang ke aliran